Salam bonsai bosku. Hari ini saya akan tanam bahan bonsai lantana. Ini hasil berburu kita kemarin di video sebelumnya Mas Bro. Di sini saya masih rendam di baskom. Tujuannya supaya akarnya tidak kering karena kemarin tidak sempat saya tanam. Bahan dongkelan ini akan saya bersihkan dulu, akan kita cuci, dan lumut di sekitar batang ini akan kita bersihkan juga bosku. Sudah selesai saya bersihkan. Nah, ini kita lihat teman-teman, di sini sudah saya potong juga ujung batangnya, ini kita rapikan. Terus di sini bonggolnya, di sini tadi saya semprot dengan air, jadi tanahnya sudah bersih, dan batangnya saya sikat. Jadi lumutnya sudah bersih juga, karena lumut itu bisa menghambat pertumbuhan bahan bonsai kita. Jadi bagus batangnya juga kita sikat kalau banyak lumut tumbuh di sekitar batang. Sepertinya batang yang satu ini terlalu tinggi, nanti akan saya kurangi lagi di bagian atasnya. Nah, ini bonggolnya bosku, bonggolnya besar dan nampak berkarakter. Mudah-mudahan nanti akan cepat tumbuh. Nah, ini juga yang sangat penting teman-teman, bekas potongan akar ini. Nah, seperti ini bekas potongan pakai gergaji. Jadi usahakan sebelum kita tanam, bekas potongan ini di sekitar kulit kambingnya kita kupas, karena bekas potongan gergaji itu gesekannya panas. Jadi bagus kita lepas juga. Nah, yang seperti ini Mas Bro, kulit kambingnya kita kupas semuanya, karena bekas gesekan gergaji itu panas, bisa menghambat pertumbuhan akar. Jadi kalau kita kupas seperti ini, nantinya akar akan lebih cepat keluar dan akarnya bisa lebih lebat nanti. Sebelum kita tanam, kita pastikan dulu semua ujung akar bekas potongan gergaji kita kupas semua kulit kambingnya. Saya akan tanam di dalam karung goni karena kebetulan lantananya berukuran besar. Terus media tanam yang saya gunakan dari tanah kebun yang gembur, saya campur dengan pasir, perbandingan campuran 1:1. Jadi saya belum menggunakan pupuk. Oke bosku, kita tanam dulu. Di sini saya tanpa menggunakan zat perangsang akar. Jadi kita tanam secara alami. Karena kebetulan lantana ini kalau kita tanam dengan cara yang tepat, pertumbuhannya bisa cepat. Biasanya sekitar 1 minggu sudah keluar tunasnya. Sudah selesai saya tanam Mas Bro. Untuk sementara seperti ini hasilnya. Bonggolnya sebagian masih tertimbun ya,
karena belum kita tanam di pot yang rendah. Nanti kalau sudah tumbuh subur baru kita pindah ke pot yang ceper. Nah, ini bonggolnya bosku, bonggolnya sangat bagus. Terus yang satu ini akan saya tanam juga dengan cara yang sama. Oke bosku, ikuti terus videonya. Nah, sudah selesai saya tanam mas bro, kita lihat hasilnya. Nah, yang ini tadi batang yang agak tinggi ini sudah saya kurangi sekitar 1 jengkal. Nah, di sini saya potong tadi supaya bisa seimbang dengan batang yang lain, jadi saya kurangi tadi sedikit. Selanjutnya ini akan saya pindahkan, saya simpan di tempat yang teduh. Jadi lantana ini saya tanam tanpa melakukan proses penyungkupan, asalkan kita simpan di tempat yang teduh, lantana itu akan cepat tumbuh. Ya teman-teman, ini setelah 5 hari saya tanam. Di sini sudah saya tempatkan sama bahan-bahan dongkelan saya yang lain. Nah, ini kita lihat tunasnya sudah mulai tumbuh teman-teman. Nah, ini kelihatan nggak? Ini kameranya saya dekatkan. Nah, itu walaupun masih sangat kecil tapi tunasnya sudah mulai tumbuh. Nah, ini tuh di bawah juga ada bosku. Yang di sini juga sudah ada, tapi masih kecil sekali tunasnya. Jadi lantana ini yang penting kita simpan di tempat yang teduh, walaupun tanpa disungkup akan cepat tumbuh. Nah, ini tuh tunasnya bosku. Yang di sana juga sudah mulai keluar tunasnya tapi masih kecil. Kebetulan di sini tempatnya dingin, agak sejuk karena saya taruh di bawah naungan pohon markisa. Nah, itu pohon markisa saya bosku, masih lancar berbuah. Nah, kalau yang ini baru 2 hari saya tanam, saya cabut sama akarnya. Tanaman ini endemik di daerah sini. Nah, ini buahnya teman-teman masih ada. Ini saya cabut sama akarnya, kebetulan bijinya masih ada. Buahnya ini kayak apel, ada di video saya sebelumnya. Tanaman ini kalau di daerah saya namanya tambewa. Tanaman itu ada di sekitar pinggir danau di daerah sini. Nah, kebetulan yang ini lantana jenis lokal juga teman-teman, sudah mulai tumbuh subur. Ini tunasnya sudah mulai rimbun. Ini sekitar kalau nggak salah baru 2 minggu saya tanam. Nah, ini sudah tumbuh subur, ini tanpa saya sungkup juga. Tunasnya sudah mulai rimbun. Rencananya ini akan saya pindahkan ini ke luar agar bisa terkena dengan sinar matahari, supaya percabangannya agak pendek, ruasnya nggak terlalu panjang. Soalnya kalau tidak terkena matahari nantinya pertumbuhannya akan ini memanjang, jadi penampilannya akan kurang bagus. Nanti saat lantana ini akan saya sambung dengan lantana jenis lain, akan kita buatkan videonya bosku. Nah, terus yang ini hasil stekan dari pohon beringin, sudah mulai tumbuh subur juga bosku. Tapi ini masih saya los saja, kita biarkan dulu, nanti agak besar rantingnya baru kita bentuk. Oke bosku, terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video selanjutnya.